Halo Sobat Dijiwar, selamat datang kembali di channel Dijiwar. Oke, di video kali ini saya akan membahas salah satu modul Groove yang paling mudah pengaplikasiannya di antara ke 10 modul yang lainnya. Jadi modul yang saya maksud adalah modul Groove Button. Modul ini merupakan modul input yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam project. Misalnya kita ingin membuat kontrol lampu LED menggunakan push button, itu bisa. Kemudian kita juga bisa memfungsikan tombol ini sebagai kursor untuk menu pada LCD kita. Dan masih banyak lagi contoh aplikasi-aplikasi keren yang dapat kita buat dengan push button ini. Nah, daripada penasaran bagaimana cara menggunakannya dengan Arduino, langsung saja kita beranjak ke video tutorialnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, pertama-tama kita harus mengenal dulu apakah yang dimaksud dengan Groove Button. Groove Button sendiri merupakan modul switch dari Seeed Studio yang mana dia diciptakan untuk memudahkan kita dalam membuat project Arduino. Modul ini hadir dengan konektor universal Groove yang bisa kita langsung pasangkan dengan modul-modul microcontroller Groove tanpa harus melakukan pengkabelan secara manual atau satu persatu. Pada modul ini dia menggunakan tipe saklar momentari atau yang biasa kita sebut dengan push button. Jadi cara kerjanya adalah ketika saklar ini ditekan, dia akan mengirimkan sinyal high kepada microcontroller. Kemudian ketika saklarnya dilepas, dia akan mengirimkan sinyal low kepada microcontroller. Untuk tipe saklarnya sendiri dia SPST ya, atau kita bisa sebut dengan single pole single throw. Apa sih yang dimaksud dengan single pole single throw atau SPST itu? Mari kita lihat berikutnya. Dalam sistem saklar kita bisa bagi secara garis besar ya, ada 4 jenis saklar. Yang pertama ada saklar bertipe SPST atau single pole single throw. Kemudian yang kedua ada single pole dual throw atau biasa disingkat dengan SPDT. Kemudian yang ketiga ada dual pole single throw atau bisa kita singkat dengan DPST. Dan yang terakhir ada DPDT atau dual pole dual throw, mana yang membedakan adalah jumlah input dan output dari modul saklar ini. Yang pertama adalah SPST. SPST adalah sebuah saklar dengan satu channel input dan satu channel output. Jadi sistem kerjanya adalah ketika ditekan, saklar ini akan mengirimkan tegangan dari input ke outputnya, yaitu channel satunya ya. Jadi beban yang terhubung dengan saklar ini akan dinyala dan dimatikan sesuai kondisi saklarnya. Kemudian SPDT atau single pole dual throw, yang mana saklar ini memiliki satu input sedangkan outputnya ada dua, yaitu bertipe normally open dan normally close. Normally open adalah kondisi di mana saklar terhubung dan not close yang saya maksud. Normally close adalah kondisi di mana saklar terhubung dengan beban, sedangkan normally open adalah kondisi di mana saklar tidak terhubung dengan beban. Dengan saklar SPDT kita bisa memilih beban mana antara dua channel ini yang akan kita aktifkan. Sistemnya seperti ini ya. Kemudian yang ketiga ada dual pole single throw, yang mana pada saklar ini dia memiliki dua channel input, yang mana masing-masing channelnya memiliki satu channel output. Jadi channel outputnya totalnya ada dua ya teman-teman. Jadi ketika kita mengaktifkan switch pada channel A, dia akan mengaktifkan output pada channel A juga. Begitupun sebaliknya, ketika kita mengaktifkan saklar pada channel B, maka beban pada channel B juga akan menyala. Begitupun sebaliknya ya. Lebih tipe kerjanya seperti ini. Kemudian yang terakhir ada DPDT atau dual pole dual throw, yang mana pada tipe saklar ini dia memiliki dua channel input, yang mana ini channel A dan ini channel B. Sedangkan untuk outputnya masing-masing channel A dan channel B memiliki dua output, NO dan NC, normally open dan normally close. Jadi total output yang dimiliki oleh saklar tipe ini adalah 4 output.
Oke, secara singkat masing-masing tipe saklar sudah kita bahas. Kemudian kita lanjut ke pembahasan spesifikasi groove buttonnya ya. Untuk spesifikasinya sendiri, groove button memiliki sistem tegangan kerja pada level 3,3 sampai 5 volt DC. Jadi ini sangat sempurna jika kita ingin menghubungkan modul groove button ini kepada microcontroller yang kita gunakan, khususnya Arduino. Kemudian dia bisa digunakan hingga 200.000 cycle, atau kita bisa mengoperasikannya hingga 200.000 kali pencet sebelum dia mengalami kerusakan fungsi atau pengurangan performa ya. Kemudian operation force-nya dia berada di 100 kurang lebih plus minus 50 GF. Kemudian temperatur kerjanya berada di minus 25 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Kemudian untuk ukuran modulnya sendiri dia 20 mili kali 20 mm, yang mana ini merupakan ukuran dari PCB modul groove-nya sendiri, sangat kecil dan mudah untuk diaplikasikan di manapun. Kemudian platform yang didukung adalah yang pertama Arduino, yang tentunya kita bisa aplikasikan dengan Arduino Lotus, dan yang kedua juga dia bisa diaplikasikan dengan Raspberry Pi. Untuk fungsinya sendiri, modul push button ini bisa kita gunakan sebagai tombol input untuk mengatur nyala LED, nyala buzzer, atau kita juga bisa memfungsikannya untuk mengatur tampilan pada LCD, untuk mengatur nilai sensor dan lain sebagainya ya teman-teman, tergantung program yang kita tanamkan pada Arduino-nya. Di video kali ini, project yang akan kita buat adalah mengontrol nyala LED menggunakan modul groove button. Jadi nanti sistem kerjanya ketika tombol push buttonnya ditekan, maka LED akan menyala, dan ketika dilepas, maka LED-nya juga akan mati. Untuk koneksi hardware-nya seperti ini ya teman-teman. Jadi modul groove LED-nya diletakkan pada pin nomor 3, sedangkan modul groove buttonnya kita letakkan pada pin D2 dari modul Arduino Lotus. Oke, jika sudah selesai koneksi hardware-nya sudah benar, selanjutnya kita berpindah ke program. Di sini saya sudah menyiapkan program untuk mengontrol nyala LED menggunakan push button atau groove button. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mendefinisikan terlebih dahulu modul button dan LED-nya akan kita letakkan pada pin Arduino nomor berapa. Pada program saya, groove button akan saya letakkan pada pin nomor 2 dari Arduino, sedangkan groove LED-nya akan saya letakkan pada pin nomor 3 dari Arduino. Untuk nama dari variabel masing-masing modulnya terserah ya teman-teman. Untuk groove buttonnya di sini saya menggunakan nama button. Nama ini bisa teman-teman ganti menjadi apapun yang teman-teman inginkan, bisa diganti tombol, switch, ataupun yang lainnya. Begitupun sebaliknya pada bagian nama variabel dari groove LED ini. Kemudian kita berpindah ke bagian void setup. Pada void setup ini berisi fungsi yang akan kita jalankan satu kali ketika Arduino pertama dinyalakan atau diberikan jatuh daya. Di sini saya akan memberikan konfigurasi mode pin pada masing-masing modul tersebut, yang mana modul groove button akan saya fungsikan sebagai input, sedangkan pada groove LED akan saya fungsikan sebagai modul output. Untuk sintak codingnya bisa menggunakan pin mode seperti contoh yang ada pada video berikut. Jika void setup sudah selesai, kita berpindah pada bagian void loop. Pada bagian void loop ini perintahnya akan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi perintah yang ada di dalam bagian ini akan diulang terus-menerus selama Arduino diberikan jatuh daya. Langkah pertama kita harus membuat variabel baru, yang mana variabel ini difungsikan untuk menyimpan kondisi pin yang terbaca pada pin groove
button. Di sini pin yang kita tugaskan untuk membaca kondisi growth button adalah pin nomor 2 ya. Jadi di sini kita akan membaca status dari pin nomor 2. Untuk perintahnya kita bisa menggunakan digital read. Kemudian kita masukkan pin mana yang ingin kita baca. Kondisinya di sini pin 2. Setelah itu kita berikan fungsi if yang mana ini merupakan fungsi utama dari keseluruhan program. Jadi fungsi if ini untuk melakukan perintah ketika kondisi yang diinginkan terpenuhi. Dalam kondisi ini saya ingin jika kondisi baca tombol yaitu pembacaan pin nomor 2 adalah 1 atau high, maka pin LED atau pin nomor 3 ini akan diberikan kondisi high, atau istilahnya kita jika kondisi pada pin nomor 2 terbaca high, maka pin 3 nya juga akan high. Kemudian jika tidak, else ini berarti jika tidak maka pin LED atau pin nomor 3 ini akan low atau mati. Jadi nanti efek yang ditimbulkan adalah ketika tombol ditekan maka lampu LED ini akan menyala sesuai kondisi yang terbaca. Sedangkan ketika nanti tombol dilepas maka dia akan mengirimkan sinyal low dan lampu akan mati. Setelah selesai, teman-teman bisa langsung upload saja modul Arduino nya. Tapi jangan lupa pada bagian ini teman-teman harus pastikan board yang dipilih adalah Arduino atau Genuino Uno. Kemudian port yang digunakan juga harus benar. Di sini saya menggunakan COM9. Jika sudah, teman-teman bisa upload menggunakan tombol yang ini. Programnya sudah selesai diupload ya teman-teman, dan hasilnya akan seperti ini. Jadi ketika tombol ini ditekan maka lampu LED yang di sini akan menyala. Kita coba ya. Nah, jadi ketika kita tekan dia akan menyala, sedangkan ketika kita lepas dia juga akan mati. Oke, mungkin sekian dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video yang berikutnya.